terus mereka bisa Halo Tante Uti. dengan Hai, ini siapa nih? Aduh Tante Uti katanya mengundang ini aku. masuk lagi. Sorry Rifa. Ya, Aduh, ini dia Rifanya. sayangku, Ini Rifanya. sayangku darling. Silakan. Aduh trio macan ada di sini. Ada Fatimah Sedekah, Ibu Padilla Apis, ada Tante Uti Watimena Waka Waka Hello yang Bapak Halo. Nasa, Bapak Amin, yang siapa tadi yang jual pipis onta? Tadi ada nih kayaknya yang seneng banget sama pipis onta kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini pada sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, di mana seorang para murtadin ya, yang gemar sekali menghina-hina agama Islam, gemar sekali menghina-hina ajaran Islam, gemar sekali menghina Allah dan Rasulnya, gemar sekali menghina-hina Al-Quran, gemar sekali mereka menghina para umat Islam ya, dan berikut ajarannya. Nah ini ketika para murtadin ini ya, ada 5 murtadin yang salah satunya adalah pendeta Uni Watimena, di mana mereka sedang menggibah ya, menceritakan saudara kita ya, ini Ustazah Rifa ya, Uti Rifa yang tengah dikibah, tapi mereka tidak menyadarinya bahwasanya beliau ada di dalamnya gitu ya, menyusup. Nah di sini mereka langsung tidak menunggu lama, mereka Uti Rifa hajar mereka ya berlima ya, langsung kesurupan ya. Jadi para murtadin ini kesurupan dengan sendirinya, entah apa-apa yang dikisahkannya. Nah ini para dombiwati dan juga dombawan dombiwati ini kesurupan dengan sendirinya, dan oleh karena ayat-ayat kitab mereka kesurupan. Dan kaum muslimin agar tidak berlama-lama, saya pun rasanya mau ketawa ya. Jadi baik, kita akan segera saksikan videonya di mana keseruan Ustazah Rifa memporak-porandakan room para Bani Kunarion ini ya, para manusia-manusia laknatullah ini. Oke, demikian kaum muslimin. Allah Rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesempatan untuk meluangkan waktu membuat konten baru, yaitu mereview perdebatan saya walaupun singkat dengan 3M. Trio M alias trio murtad dari kalangan wanita. Yang pertama adalah Tante Uti Watimena, ada Fatimah Sa'diyah, dan juga Ibu Fadila Hafiz. Dan saya berdialog walaupun singkat. Dialog ini mendadak ya, karena saya masuk ke dalam StreamYard-nya Tante Uti, di channelnya Tante Uti Watimena. Dan menarik sekali ya, ada yang lucu gitu ketika saya masuk di dalam ruang atau StreamYard-nya Tante Uti. Aduh, itu saya merasakan hawa roh yang berkecamuk begitu. Mereka seperti kelojotan, seperti apa ya, tidak ada ketenangan, padahal saya datang membawa damai. Saya datang dengan humor gitu ya, agar apa ya, kalau kita berdialog berdebat kita harus saling bermusuhan kalau bagi saya sih, tapi ya nggak tahu juga sih bagi mereka ya. Dan saya merasakan hawa-hawa yang panas ketika ada di situ. Panas dalam artian kekelojotan mereka, keresahan mereka gitu ketika saya pertanyakan klaim mereka membuat sebuah interaktif dengan judul Yesus adalah Tuhan, dan saya membantah dengan dalil dan mereka kelojotan. Ini dia, kita saksikan ya.
Bagaimana kerusuhan yang terjadi di channelnya Tante Uti Watimena ketika saya masuk dan bertemu dengan mereka trio M, yaitu trio murtadin dari kalangan wanita yang katanya adalah diva murtadin. Ada Fatimah Sadkiyah di sana. Bagaimana situasinya? Check it out. Keselamatan itu termasuk mencegah orang untuk pergi meninggalkan Yesus. Kan kasihan Pak orang-orang nggak selamat itu. Itu maksud saya. Hilang Itu, juga ya. iya itu maksud saya. Nggak peduli lawan debat itu mau percaya kayak enggak. Saya nggak peduli dengan dia. Saya dapat pemirsa informasi aja ya. Pemirsa yang bisa buat menilai. pemerintah. Iya. Nah, saya dapat informasi bagaimana mereka menolak Yesus itu. Ya dari sanggahan-sanggahan mereka. Nah kalau udah keluar semua sanggahan mereka ya kita kasih tahu. Dengan Rifa itu kan akhirnya kan saya hanya menerangkan kan. Rifa bilang Injil itu yang mana, dia bilang gitu kan. Itu kan saya kasih tahu semua. Orang yang nggak tahu kan akhirnya tahu Pak. Yang menonton kan akhirnya tahu. Oh Injil itu artinya kabar. Betul, itu cuma bola-balik aja. Iya karena bukan. Bu, maaf Bu, saya boleh berkomentar di sini gini. Sebenarnya Islam itu sendiri menolak akan Qur'annya sendiri. Kenapa menolak? Dari salah satu rukun iman saja dia sudah tidak diberlakukan. Ya enggak Bu Fadilah? Benar. Rukun iman itu salah satu kalau nggak salah nomor 3-nya itu dia harus percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab Allah. Nomor 4 ya. Nah itu dia, awalnya itu mereka ternyata sudah membicarakan saya sebelum saya masuk ke dalam streamyard mereka. Dan mereka mengomentari debat saya sebelumnya tentang Taurat, Zabur, Injil versi Islam. Mereka tidak mengerti bahwa umat Islam itu mengimani bukan berarti menjadikan kitab itu sebagai panduan iman. Karena kan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau wafat. Jadi itu yang kita jadikan panduan begitu, Al-Quran. Tetapi kita beriman, iman artinya percaya bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan kitab itu diperuntukkan untuk umat mereka gitu loh. Seperti Nabi Daud diturunkan Zabur untuk umatnya. Taurat kepada Nabi Musa diturunkan untuk umatnya juga, Bani Israel. Begitu juga dengan Nabi Isa yang memang mengatakan bahkan di kitab mereka sendiri kesaksian-kesaksian yang ditulis oleh Pak Matius, Lukas dan Markus bahwa Isa itu untuk Bani Israel begitu. Jadi ada periodenya gitu. Itu banyak sekali, ada beberapa kitab harus mempercayai kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Seperti itu kan. Al-Baqarah juga ada. Nah, kenapa umat-umatnya yang di era abad 20 ini mereka justru menolak tentang Taurat dan Injil, selalu dituduh dipalsukan. Nah, inilah yang saya katakan, sebenarnya mereka bodoh sendiri, kok seneng ya disesatin, seneng ya dibohongin gitu. Udah jelas ini kitabnya mengatakan kalau seandainya Quran itu bukan firman Allah, nggak laku dong sampai sekarang, ya kan? Kalau memang itu benar firman Allah, harusnya ya laku sampai sekarang. Nah, tetapi kenapa umatnya justru tidak mengimani Qur'annya sendiri? Gimana sih? Nggak ngerti saya maksud dia ini. Justru kita mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran menjadikan Al-Quran panduan hidup kita. Maka kita tidak butuh kitab Taurat dan Injil yang diklaim saat ini oleh umat Kristen bahwa itu adalah kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan Musa. Yang jelas-jelas di Al-Quran dinyatakan bahwa fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yakuluna hadza min indillah. Allah sudah mengatakan bahwa ada orang-orang yang membuat kitab kemudian mengatakan ini dari Allah, dan itu terbukti dari pernyataan Lukas. Lukas sendiri mengatakan bahwa dia menyelidiki ajaran ini kemudian membuatkan buku untuk Theophilus apa Theophilus. Jadi dan ini membuktikan bahwa benar kata Al-Quran bahwa kitab yang mereka klaim sebagai Injil itu adalah kitab buatan tangan dari Lukas dan kawan-kawan gitu. Nah, tetapi kita mengimani di sini, mereka tidak akan pernah mau memahami ini, dan sebenarnya mereka paham tapi mereka menolak untuk paham bahwa kita mengimani artinya
percaya bahwa ada kitab-kitab sebelum Al-Quran gitu loh. Kita percaya bahwa ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ada hukum-hukum Torah yang diberikan kepada Bani Israel, ada hukum-hukum juga yang di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan umatnya, dan mereka punya nabi-nabi tersebut punya umat masing-masing. Begitu juga dengan Nabi Isa, kan Nabi Isa sendiri mengatakan aku diutus untuk Bani Israel, untuk Bani Israel begitu. Dan itu ada di kitab mereka sendiri. Karena begini, kalau segala sesuatu yang diselidiki tidak mungkin juga salah 100%, tidak mungkin juga benar 100%. Namanya kan manusia yang membuat. Begitu kira-kira. Lanjut. Sesi aja Pak. Ada yang otomatis sama manual. Oh gitu. Iya. Mau bicara, mau ini dikasih kesempatan buat yang Yohanes tadi. Tadi Pak, sebentar ya. Jadi kembali ke yang apa Bu Uti sama Rifa ya. Jadi saya lihat sih luar biasa penjelasannya. Ya memang kan mereka dipisah-pisahkan Taurat, ya Zabur, Injil, ya kan. Nah itu kan semua tercakup di dalam Alkitab, ya kan. Nah sedangkan yang junjungan seberang itu kan tahun abad ke-6 kan. Ya abad ke-6 kan. Jadi praktis ya memang waktu itu yang mereka baca tuh Alkitab. Alkitab, nggak ada lagi yang lain, Pak. Iya. Iya. Kalau nggak salah 573 dia lahir ya. Iya. Betul, Iya. betul. Cuma yang lucunya bisa kita orang jalur begitu kan. Betul. Terus mereka bisa Halo Tante Uti. dengan Hai, ini apa? siapa nih? Aduh Tante Uti katanya mau ngundang ini aku. masuk lagi. Sorry Rifa. Ya, Aduh, ini dia Rifanya. Sayangku, Ini Rifanya. sayangku darling. Aduh trio macan ada di sini. Ada Fatimah Sedekah, Ibu Padilla Apis, ada Tante Uti Wati Minawaka Waka Hello yang Bapak Halo. Nasa, Bapak Amin, yang siapa tadi yang jual pipis onta? Tadi ada nih kayaknya yang seneng banget sama pipis onta kayaknya ya. Ibu, selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam tanteku Ya. yang cantik Ya, cetar selamat malam, membahana. selamat Lagi datang. ngegibah Biasa aku ya. aja Bu, Pak genit Nasa. amat. Pak Nasa tadi ngegibah aku ya sama Tante Uti ya. Lagi ngegibahin ngebahas. aku gitu ya. Ngebahas ya sekarang. Kebetulan saya kamu enggak. sudah masuk. Enggak, sebentar. Kebetulan kamu sudah masuk. iya, Silakan iya. Rifa. Iya, Dengan iya, Pak Nasa, kebetulan. dengan Pak Nasa. Kebetulan Mungkin tadi ada saya pertanyaan. nonton. Ya, silakan Pak Ya Nasa dengan silakan Rifa. Pak Nasa. Gini, sebenarnya aku pengen dialog tuh sama si Tante Fatimah Sedekah sih, mau ngajak dia hatuha kapan-kapan dia geraha mualaf kalau dia mau sih. Tapi kalau dia nggak berani ya nggak apa-apa. Oh, bukan masalah nggak berani. Saya juga punya channel sendiri Bu. Kalau misalnya saya lagi live, silakan aja masuk. Apa nih? Kita Soalnya lagi aku ketemu nih. Kita ngebahas deh. Aku gini. Apa yang mau dibahas? Aku kalau channel Tante Uti aku berani masuk, soalnya Tante Uti itu orangnya baik, nggak suka ngimut-ngimut orang, ngimut-ngimut. Nanti kalau di channel lain tuh ya suka di-mute, suka didiemin, dicuekin terus dikeroyok. Kalau Tante Uti mah enggak, sama aku Tante Uti baik. Ayo kan Tante Uti. Di Ya, Geraham lanjut mualaf aja. aja Pak Kace di mute kok, Pausan juga di mute, jangan gitulah, di GM Oh, juga si begitu Kace. kok. Pausan Ini di mute, kayaknya si Kace Amin juga di mute. ini. Ah gini Ini ya yang sebenarnya, bertopi tuh Ibu hai masuk lelaki yang ngapain? bertopi mau saya bilang ya. Bu, sudah Bu, ngurusinnya Mau sudah menghibur ya. Tante Uti, Ceritanya sudah. mau ngerecokin Tante Jangan, Uti. Bu. Oke. Ini Ini kan masalah mumpung ini ada tadi, saya. masalah Tante Fatimah. Tante Fatimah Ya. Sedekah tadi bilang begini. Oh. Tante Fatimah, aku mau nanya tuh, kenapa di Yesaya 43 ayat 10 katanya Elohim tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah dan sebelum dia. Tapi kenapa kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, padahal jelas-jelas Yesus itu dibentuk di zaman Herodes. Padahal Elohim mengatakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah dan sebelum aku di Yesaya 43 ayat 10. Jadi kok bertentangan gitu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru? Gimana itu? Ini kalau bicara yang dibentuk ini berarti diciptakan ya Bu ya? Diciptakan ya Bu ya? Iya. Pokoknya kan bahasanya kan dibentuk. Kata Elohim Memang dan tidak gini, ada dibentuk. tidak ada lagi Bu Tuhan Fatimah. yang Tidak ada dibentuk. dibentuk Bu. Iya, Jadi Rifa, ya. begini. Ya Pak Nasa silakan. Ini kan saya sama sama Ibu Rifa Pak sebentar Pak, biar lebih enak ya karena dia sudah bertanya sama saya. Oke. Ya. Gini, Mohon maaf ya, Pak, saya ya. mau cerita sedikit. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya
dulu saya sama sekali juga gak mengerti yang tadi pertanyaan yang Mbak Rifa tanyakan itu loh, ya kan? Saya sama sekali gak ngerti. Tahu nggak kapan saya bisa mengerti? Mbak Rifa mau tahu nggak kapan saya bisa mengerti? Nggak apa-apa, Pak. Apa yang Ceritain aja, Pak. Saya juga saya bisa butuh mengerti. ilmu, Pak. Silakan, jelaskan. Ya. Betul. Jadi kalau kita cuma patokannya ilmu tuh sangat terbatas ya, karena otak kita kan paling sebesar kepalan tangan. Jadi kita mau memahami isi hati itu susah sekali. Nah, jadi saya sama sekali nggak mengerti. Saya mengertinya kapan? Ketika ya saya izinkan Tuhan Yesus masuk ke hati saya, menguasai hidup saya, ya. Nah, setelah itu, saya boleh dibukakan, saya mengerti. Nah, mungkin karena gini, perdebatan begini, nanti sampai besok pagi diperpanjang, tetap nggak ada banyak, Mbak Rifa. Nah, itu dari saya sih yang saya alami begini ya. Nah, jadi mesti memang dalam perkara ini, saya juga lihat tadi perdebatan maksudnya dialog Mbak Rifa dengan Mbak Uti ya. Nah, itu juga memang ada ketemunya. Paling gini, ya namanya Tuhan itu kan hidup, ya kan? Nah, kalau Tuhan kita bisa bukti. Nah, jadi Mbak Rifa bisa tantang dia. Benar engkau Tuhan, ya kalau benar engkau Tuhan, ya yang oleh Mbak Uti, Mbak Fadila, juga Mbak Fatimah, engkau nyatakan, dia nanti akan nyatakan secara pribadi ke Mbak Amin. Rifa. Saya pikir itu aja sih. Iya, Pak, saya percaya. Karena berdebat-debat. Boleh saya tanggapin nggak, Pak? Sedikit. Nggak pernah selesai, ya kan? Nggak boleh saya tanggapin. Kita bicara di sini, kita bukan bicara. Bentar. Kita kalau bicara agama, ya ada titik temunya. Karena gini, agama itu seumpama gini, ya. Ada orang yang hobi main sampan. Ya, tahu ya sampan ya. Sampan itu perahu kecil, ya, perahu kecil. Dia hobi main sampan. Nah, hobinya itu mainnya nggak tanggung-tanggung, mungkin di sungai gitu loh, ya kan? Nah, kalau di sawah yang empangan sih nggak apa-apa, tapi di sungai. Jadi dia waktu main naik ke sampan, ya tiba-tiba sampannya oleng, tenggelam. Nah, karena dia nggak bisa berenang, pasti tenggelam kan. Nah, saat itu datanglah, ya katanya si A datang. Nah, waktu itu bilang, oh kamu kenapa sebelumnya nggak rajin beribadah, nggak berpuasa? Saya on the point, ya kan? Pak. Gini, Pak, sebenarnya saya paham arahnya. Sorry, saya. Yang pertama, yang kedua, kemudian yang kedua adalah datang lagi. Oh, kamu tidak berbakti sama orang tua, makanya kamu ya begitu. Datang kali keempat dan katakan kelima yang terakhir. Ini yang tadi sebelum terakhir mereka nggak bisa berenang juga. Jadi mereka cuma bisa berteori, ya kasih teori. Datang yang terakhir, dia bukan hanya teori, dia bisa berenang. Dia tahu ini sudah mau mati tenggelam, dia langsung terjun berenang, kemudian dituntun ke pinggir sungai. Nah, setelah di pinggir sungai, dia berbilang, bukannya nggak boleh main sampan, mau main sampan boleh, tapi belajar berenang dulu, ya. Di antara yang A, B, ya, dan yang terakhir siapa yang bisa nolong? Nah, sudah tentu yang terakhir kan? Yang terakhir artinya yang bukan hanya teori, tapi yang langsung, praktek langsung gitu loh. Nah, demikian, kalau kita berbicara soal agama, ya setelah agama Kristen juga, ya, agama Kristen tidak bisa menyelamatkan saya. Agama Kristen tidak bisa membawa hidup saya ke surga. Yang bisa membawa saya ke surga itu adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, bagaimana supaya Yesus bisa membawa saya? Saya buka hati, saya izinkan dia masuk, ya. Sebelum saya ngaku dosa, buka hati, izinkan dia masuk menjadi Tuhan, Juru Selamat dan penguasa tunggal dalam hidup saya. Nah, selanjutnya, itulah hidup saya dipimpin oleh dia. Nah, itulah baru dia bisa bawa. Saya pikir kalau bicara agama apapun itu semua teori, ya kan? Teori. Nah, tapi berbeda sama Yesus.
Yesus adalah dari sorga datang ke dunia. Nah, ya. Nah, kalau agama kan kita mencari Tuhan. Nah, beda. Kalau Yesus nih Tuhan yang datang mencari manusia. Nah, Ya, saya kira itu begitu. bagus Saya sekali, pikir ya. Pak, kalau udah kita Pak. mau berdebat Gantian soal dong. agama, Ya. makanya saya terus Iya. terang. Enggak, aku nggak mau debat. Udah, aku nggak debat di Kalau sini. soal berdebat, saya Aku sebenarnya cuma mau tidak say suka. hello aja di sini. Ya, Ya. oke. Ya. Nah, jadi Enggak, Pak Nasa, aku tahu lah. Boleh. Gini, Jadi gini. intinya Yang sekali pertama, lagi, aku yang masuk di bisa sini membawa kan. kita ke Aku surga sama Tante Uti ini kan udah agama, kenal. tapi adalah Yesusnya. Ya, maksudnya Iya, gini. iya. Bukan Yesus Iya, juga bukan aku buat tahu agama lah. Kristen, enggak. Tapi Yesus Gini loh, Pak, buat seisi dunia. Ya, di Yohanes pasal 3:16, karena Iya. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Aku tanggapin sehingga ya. Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang buka hati Iya, terima Pak. dia akan dapatkan Oke. hidup kekal. Ya. Nah, kalau tidak buka Ya. hati tidak terima dia, tidak memiliki Sip. hidup kekal. Ya, Iya, itu sih, baik. ya, Mbak Rifa. Gantian aku tanggapin ya. Aku nggak debat nih. Aku nggak debat Bapak lah. Aku cuma nanggepin. Yang pertama, aku udah masuk di sini. Aku tanggapin dulu tuh yang bertopi itu. Katanya si KC di kick dari Geraha Mu'alaf. Aku mau klarifikasi di sini nih, mumpung ada di channelnya orang Kristen. KC itu masa di kick pas aku lagi ngeganyang dia, aku lagi membalikan logika standar dia ke dia, masa dia di kick? Rugi kali lah kami Geraha Mu'alaf gitu kan. Tapi ya udahlah, kalian percaya dengan dia ya silakan, go ahead. Yang kedua lebih ini untung dong. Tak dulu lebih untung kalian dong. Buktinya Anda bisa nyerocos terus, KC nggak bisa menjawab. Itu kan buktinya. KC sendiri juga ngomong. KC sendiri buktinya yang ngomong dia tidak bisa menjawab itu dia karena dia di-kick, dia tidak bisa membantah karena dia di-kick. Anda nyerocos terus berarti memang KC itu di-kick. Itu kan buktinya sih kamu bisa nonton dari YouTube-nya. Aku kan lagi ngelawan dia. Masa aku yang lagi ngomong? Gini deh. Gini logikanya, yang ngomong tuh lagi saya yang bicara. Masa dia di-kick pas saya lagi bicara, kecuali dia yang lagi bicara di-kick, itu wajar. Jadi udah itu dulu, saya mau klarifikasi. Yang kedua, masalah yang Bapak katakan Pak Nasa, saya setuju Pak. Saya sepakat kata Bapak. Yesus itu bukan untuk apa kata Bapak cuman untuk apa Kristen gitu kan, Bapak bilang gitu. Tetapi masalahnya adalah umat Kristen kan menuhankan Yesus, ya kan? Kami juga mempercayai kalau Bapak bilang percaya kepada Yesus akan hidup kekal loh. Kami kan percaya, tapi bukan sebagai Tuhan, karena dia kan tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, nggak ada sama sekali. Tapi kami mempercayai, umat Islam ini percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia adalah seorang nabi atau rasul, adalah jalan keselamatan. Jalan kan bukan tujuan. Ya iya dong, gua kan Muslim, tante. Nah, jadi gini, tunggu dulu, saya selesaikan dulu sama Pak Nasa. Jadi saya selesaikan dulu sama Pak Nasa dong. Tanggapin Pak Nasa dulu. Yesus sebagai Tuhan atau sebagai nabi atau sebagai kacung itu sih itu sah-sah aja. Iya, Pak Nasa. Kalau bagi kami yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan juru selamat, ya, penguasa tunggal dalam hidup dan yang bisa membawa kami ke surga, itu hak kami. Jadi makanya dalam bentuk berdebat gini saya nggak boleh suka. Ya, cuma masing-masing klarifikasi orang seperti ini nggak bisa Bapak cuma kasih tahu begitu. Ya, saya hostnya bicara. Ya, Rifa, jadi saya hostnya bicara. Gini, waktu kami sudah habis selesai. Ya, waktunya udah mau selesai. Nanti kalau ada ini sama saya aja, nanti kita live streaming ya. Karena Loh, Pak Tante Nasa kan kita dia emang udah janji. Tante kita kan emang udah janji mau katanya mau berseri kayak tersanjung, mau diskusi sampai sampai tamat. Ajak Tante Fatima itu. Cuma ajak dong Tante Fatima sedekah itu. Tante Fatima sedekah itu ajak dia itu. Jangan sendiri aja Tante. Ibu sopan sekali bahasanya. Kamu itu umat saya. Iya, umat beragama bukan sih? Itu ada namanya. Kamu bisa baca gak? Apa buta huruf gitu? Fatima sedekah kan? Jangan seperti itu. Anda umat beragama berdiskusi tentang agama tapi menghina orang, mengganti nama orang, akhlak Anda dulu. Perbaiki akhlak Anda dulu. Namanya apa? Namanya Fatima. Itu kan Fatima sedekah.
Sedekah atau apa? Coba baca apa buta huruf? Orang nggak bisa baca, dia ternyata. Bukan Oke, gitu. oke, Fatima Sedia lah. Fatima Bu. Sedia, oke, Dari tadi oke. umat Anda Bu, itu boleh saya ngomong nggak? Dari tadi ngomong aja, Ya, saya ini nggak kasih sekarang ngomong. Rifa, ini sekarang Bu Fatima mau bicara Rifa. Ya, tolong dengarkan Oke, ya. Tante Ibu. Uti yang cantik Ibu sayangku. Rita kasih namanya Bu Gembala. Oke, baik, saya tetap menghormati dan menghargai Anda ya sebagai orang Muslim yang katanya muslimah atau muslim itu adalah muslim yang indah ya. Islam itu indah. Saya sudah melihat keindahan Anda ketika Anda memanggil saya dengan Fatimah Sedekah ya. Walaupun itu tulisannya sudah ada, tetapi Anda seolah-olah memang tidak bisa membaca. Tidak apa-apa. Kristen itu mengajarkan kasih, ya. Anda menghina Iya. Kristen tidak memusingkan harus membalas atau demo berjilid-jilid, tidak, ya. Tanpa pipi kiri kaki kanan dong. Kasihan untuk mengampuni, Iya. bukan pipi saya, Bu. Kalau misalnya ibu ke saya, tampar pipi saya balas, Bu. Saya banting, iya. Ya. Berarti Ibu nggak Di sini, mengamalkan perkataan maksudnya Yesus gini. dong. Makanya Bu, jangan ibu nyerocos kalau pas saya lagi ngomong. Saya kasih tahu, ya. Yesus Artinya mengajarkan Kristen itu, Kak. Kata Yesus, tampar pipi Iya, kiri, Ibu. kaki yang kanan. Makanya ibu kalau diajak ngomong seolah meledek, seolah meledek. Ibu selalu menghina orang, ya. Apa kebiasaan ibu menghina Saya orang? menghina orang. Saya ini orangnya humoris, Ya, sama itu Tante tadi Uti aja menyebut saya nama panggil Fatime Tante Sedekah. Sukmini biasa aja ya kan Tante. Tante Uti aja saya panggil Tante Sukmini, dia Nggak manggil saya boleh dong, Bu. Ripa Saleka Nggak katanya boleh biasa dong, Bu. aja kita bercanda. Loh, Tante Uti Kalau sama misalnya aku gini, suka saya, bercanda kan Tante. terus ya Bu, ibu kok genit banget sih, itu sebenarnya aurat loh Bu, kata bahasa-bahasa yang harus itu aurat sebenarnya Kok dalam Islam. aurat? Saya nggak buka aurat Iya. kok. Emang saya Biasanya telanjang di sini. Biasanya soal itu aurat salah Bu. satu mazhab mengatakan suara itu aurat, suara wanita. Bahkan Oh, dikatakan Bu, wanita itu suara aurat. itu kalau mendesah-desah Bu baru aurat. Ini Kalau lebih cuma dari bicara Bu, dari seperti tadi ini. Ibu gayanya bukan Kok saya mendesah? Saya Udah. bercanda sama Tante Uti udah biasa. Anda aja yang baper dua-duanya katanya kasih Nah, muter karena pipi kiri Bu, kasih bukan kanan. Tapi kayak saya. belotan gitu. Oh, saya belum Tadi kan pernah Pak Nasa nih kenal. tadi Pak Nasa. Saya Anda belum baik. pernah kenal. Saya belum pernah kenal Iya. sama Ibu. Ibu, saya belum Sekarang pernah gini aja. akrab sama Ibu. Ya Ibu udah. harus bisa Saya- membedakan. Iya, Ya. saya tengahin aja ya, Rifa. Mohon ya Rifa, Ya, Tante. nanti kita lanjut lagi karena kita udah mau selesai Rifa. Kita udah mau selesai Oke dan Tante pembicaraan ini sayang. nggak ada poinnya love you, ya, nggak ada Tante. poinnya. Ya, nggak ada poinnya Sekarang Rifa. buat Jadi ini ya Harusnya- sudah. Pak Nasa Harusnya kapan-kapan tadi dialog datang Pak dari Nasa. tadi. Pak Nasa ini Ya, baik banget silakan. cara penyampaiannya, saya suka. Maksudnya dia menyejukkan boleh. gitu. Nanti Oh, kapan-kapan kalau saya dialog nggak Pak bisa Bu. Nasa. Kalau sama saya pasti di rumah kena Kalau hajar Tante nanti sama saya. Tante Fatima Sedekah, Oke. kalau maksudnya Tante Nah, Fatima mulai Sadiki lagi. ya. Memang sorry, umatnya aku satu ngapal sopan keceplosan. santun. Aku Bukan keceplosan, memang keceplosan, sorry. sengaja. Tante GS Fatima 51/10 itu terkutuk kau. Kalau Oh, Kau Tante begitu panggil bilang saya keceplosan. Tante, biasa Terkutuk. aja kalau panggil Tante Mbak. mau Di ya rumah lebih tua Mbak dari deh. saya kayaknya. Lebih tua dari Iya, saya. umur nggak usah saya panggil masih Tante, 30 Tante. tahun. Nggak, kalau seandainya kakak mau berdialog katanya mau menghajar saya, menginjili saya tunggu. Tapi saya Iya, nggak mau di sekarang channel aja. pribadi. Sekarang Nggak usah tunggu, di Bu, Geraha Ti. Mu'alaf Bu, aja, Ti. di Geraha Mu'alaf Bu, Ti. aja. Kesempatan ya, kasih kesempatan sebentar ya. Ya. Ya, ya. Oke. Si saudara Rifa tadi bilang katanya Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Karena kalau Yesus tiba-tiba ujuk mengatakan akulah Tuhan maka sembahlah aku, ulang-ulang saya katakan Alkitab nggak butuh tebal, cukup satu kalimat selesai. Yang jadi masalah Maksudnya tanpa bukti, tanpa pekerjaan yang membuktikan bahwa dia sebagai Tuhan, apakah orang bisa percaya? Kan gitu. Ini contoh saja. Kalau misalnya pengen orang tahu Yesus itu Tuhan, baca semuanya ayat-ayat di dalam Injil. Ya, contoh di Matius 28 ayat 20 Iya. kita mengetahui mana ada sih seorang nabi bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman. Nah, coba secara logika kamu bagaimana untuk menanggapi kita ini? bahas ketuhanan Yesus kok ke Nabi. Katanya Anda mau membuktikan Yesus itu Tuhan. Kenapa ke Nabi dulu? Katanya kan Yesus adalah Tuhan dan umat udah nyambung, Islam ya? mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena satu. Gini ya, gini. Oke, gini deh. Tante Gak usah muter. kakak, oke lah.
Bukan muter. Ini masalah di judulnya saja kan Yesus adalah Tuhan. Saya kan membantah ketuhanan Yesus. Pertama, Elohim mengatakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah dan sebelum aku di Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 46 ayat 9 menyatakan bahwa akulah Tuhan satu-satunya. Begitu. Nah, ini kemudian di dalam Mazmur juga, di dalam Maleaki juga dia tidak berubah. Itu adalah hakikat Tuhan yang sering saya dialogkan dengan Tante Uti. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba ada Yesus yang dianggap sebagai Tuhan sementara dia tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Dia mengatakan dia juru selamat. Ya, saya jawab dulu. ya. Urusannya Gini, sama saya dulu. Urusannya sama saya dulu. Ya. Coba kasih Oh, ya, kesempatan saya berikan penjelasan. Ya. Sekarang gini, apakah Yesus mengatakan akulah ciptaan? Nggak ada juga kan? Nah, dia mengatakan gitu, dirinya utusan Tante Eka. Dia kan mengatakan di Yohanes 17 ayat 3. Dia ada 17 ayat 3 dia katakan Ibu, kesitu lagi deh akhirnya, ya kan? loh, iya memang itu kan perkataan Yesus, itu kan important sekali. Itu kan adalah sebuah ayat yang sangat jelas. Bu, Kehidupan kekal dengan mengenal Engkau Tuhan satu-satunya dan mengenal aku yang Engkau utus. Artinya Engkau itu bukan aku. Engkau adalah mau penjelasan nggak? Ya silakan. Nah, makanya jangan jelas melulu. Tadi kan udah saya kasih tahu, kalau kamu kepengen tahu Tuhan Yesus itu Tuhan, kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan maka sembahlah aku, makanya nggak butuh buku tebal. Saya kasih tahu secara logika kamu untuk membahas tentang Matius 28 ayat 20. Bagaimana menurut logika kamu? Kenapa kamu ngalor ngidul? Ya saya kan membahas Yesus. Anda mau melebar kemana-mana. Saya membahas Yesus. Yang melebar kemana-mana itu kamu. Yang melebar kemana-mana itu kamu. Sekarang dibaca. Loh, kok saya melebar kemana-mana? Matius 28 ayat 20 ini membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan bukan Nabi. Gimana? Saya baca Matius 28. Ya, pergilah. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menurut logika Mbak Rifa, apakah seorang nabi bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman? Ya bisa, kan Nabi Isa kan memang belum wafat. Dia kan akan turun lagi nanti di akhir zaman untuk melakukan tugasnya atau berterus terang kepada mereka yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, kami berbuat dengan namamu, kami berbuat dengan namamu, maka dia akan mengusirnya. Namanya gitu. udah kemana-mana. Ayatnya kan ada. Ayatnya kan ada. Dia akan datang lagi kedua kalinya dengan awan-awan, menggunakan awan-awan dia akan datang, kemudian dia akan berterus terang. Apa sih yang mau diterus terangkan seseorang kalau bukan hal yang disalahpahamkan? Apakah seorang nabi bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman? Tinggal jawab, seorang nabi mana? Bisa. Memang Nabi Isa belum wafat. Selain Yesus kan Nabi Isa kan gini Kak, dia kan belum selesai tugasnya. Karena apa? Dia salah paham orang terhadap dia, makanya dia akan berterus terang nanti. Umat Islam juga percaya hal itu. Kan dia yang bilang, bukan kan Yesus mengatakan. Berarti ada Tuhan yang lain dong. Kalau misalnya ada yang bisa menyertai manusia. Menyertai itu kan gini loh. Dia Yesus ini dia kan diselamatkan oleh Elohim. Kemudian Yesus ini kan umurnya kan, maksudnya dia kan belum wafat nih. Dia akan turun lagi dengan awan-awan. Kata kalian percaya itu. Umat Islam juga percaya bahwa dia akan turun lagi. Tetapi dia akan berterus terang kepada siapa? Apa sih yang mau diterus terangkannya? Nah, seseorang kalau berterus terang berarti saya tahu. 28. Kenapa nggak mungkin seorang nabi? Nah, nabi itu kan manusia, Bu. Iya. Nabi itu kan gini loh. Saya tanya sama Anda, apakah Henok masih udah meninggal apa udah mati sekarang? Henok sama Elia udah hidup apa mati? Seorang Henok dan Elia, dia tidak pernah membuktikan bahwa dia mati dan bangkit. Tetapi Yesus sudah membuktikan mati dan bangkit. Hidup sampai 40 hari, dibuktikan oleh banyak orang, ratusan orang, dan bahkan kenaikan disaksikan orang. Jadi, Henok dengan Yesus itu berbeda. Henok tidak bisa menyertai manusia. Henok tidak bisa menyertai sampai kepada akhir hidup apa zaman. mati sekarang?
Henok Hidup. apa hidup apa mati? Hidup. Ah, hidup kan Hidup. bisa kan dia hidup sampai Tetapi sekarang dia kan? tidak bisa Oh, kan? menyertai manusia sampai kepada Loh, akhir sekarang zaman. mana Tetapi Yesus itu? dia diizinkan Kalau Yesus menyertai Tuhan kita, untuk mana hidup. Yesus itu sekarang? Dia Iya, Yesus menyertai kita. Mana untuk Yesus sekarang? kehendak Tuhan. Enggak, mana Yesus Mbak sekarang? Rifa, Rifa, Saya Rifa, tanya mana Rifa. Yesus sekarang? Bentar. Rifa, Bentar, Bu diam. Putih. Mbak Rifa, Katanya enggak, kata Mbak Kak Rifa, Fatima ini Mbak Rifa, bilang Mbak Yesus Rifa, jujur. menyertai kita. Mana Yesus sekarang? Enggak, saya tanya mana Yesus sekarang? Kalau dia menyertai sekarang Anda, dia mana kembali dia? kepada roh. Dia adalah roh. Katanya dia menyertai dia mana? Wah, Dia ada nggak di sini Saya sekarang? Zaman menyertai mana Ya, Tuhan. ya, Begitu juga udah. Henok juga Aduh. begitu. Ya Udah, udah, saya dulu. sekarang kita Udah, aja. Saya dulu. Apakah Henok bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman? Nah, Itu kalau sekarang kamu mau pertanyaan mana menyelamatkan Yesus? Henok. Mana Yesus sekarang yang menyertai dunia manusia? Mana Yesus? Ada, dia Rifa, tidak terlihat. mana? Dia roh. Henok juga tidak terlihat. Kalau begitu Henok kan masih hidup juga. Yesus juga Apakah katanya masih hidup. Henok? Mana Yesus Apakah sekarang? Henok? Apakah Henok? Nah, Apakah Henok? Anda itu dia berkata bisa menyertai manusia? seolah-olah Bu Yesus Rifa. itu ada Oh. menyertai Anda. Aduh, Padahal Bu jelas-jelas Rifa, Yesus tidak Bu pernah Rifa, tidak Henok nampak, pernah tidak nggak? ada yang bisa Pernah membuktikan nggak? bahwa Yesus Mbak itu Rifa, ada pernah datang. nggak Henok gini, pernah host menyertai bicara. manusia? Udah. Saya satu, Rifa. Saya mau cuma jawab satu ya. Pertanyaan kamu tadi satu. Ini pertanyaan. Dengar Islam dulu, bukan dengar dulu. menutup doang ya. Dengar dulu. Saya mau jawab. Sama kamu juga nyerocos doang. Udah. Loh, Diam. dari tadi Bu Rifa Siapa ya? Bu Fatima mau Pawangnya, jawab, pawang. antum nyerocos terus. Diam, Dia kan sebentar, dia Pak, ya. menjawab begini, masalah Sebentar, Henok. Bu. Saya kan tanya Iya. mana Yesus? Iya, tapi Anda Mana Bu Fatima Yesus? mau menjelaskan, tapi Anda terus aja nyerocos Henok segala macam. Ini Gimana saya Bu satu. Fatima Kita mau Henok? selesai. Kita mau Henok tidak bisa selesai. menyertai Ini aja. manusia. Ya Bu. tante lanjut Ya, tante, maaf Rifa, tante. tetap. Aduh, Ya, tante. dia dikibulin Maaf, sama ya. Muhammad Ah. yang mau aja, oke? Kita mau bubaran Anda nggak nih? menjadi Mau bodoh bubaran nggak nih? gara-gara Muhammad. Mau selesai nggak Anda nih? dikibulin Nah, sama gini. Paulus malah mau. Paulus ngaku Iya, dia Bang. bertemu Yesus dia- padahal Yesus sudah naik ke langit. Rifa. Gak usah pakai Rifa. Paulus, saya pakai Matius. Anda lo Rasul komparasi yang adil dong, apple to apple, Rasul dengan Rasul, Tuhan dengan Tuhan. Anda bilang aku dikibulin Muhammad, sementara Anda dikibulin Paulus Iya. yang aku bertemu Yesus yang udah naik ke Gara-gara langit. Muhammad. Anda aja Gara-gara Muhammad. dan bahkan ya, Paulus yang gara-gara mengadakan hukum Muhammad, Taurat. tidak Bayangkan, mempercayai Yesus itu ini Tuhan. dibatalkan hukum Taurat oleh Paulus. Kalau dia di stop apa di Benci sama Paulus, saya Iya. masuk kamar. Iya. Itu gila, Bu. Iya. Tolong saya minta satu. Kita udah mau selesai. Rifa, ya minta semuanya shut up ya. Semuanya diem, tahan diri ya. Sebentar aja, saya mau bilang sama Rifa, sebentar lagi kami kan udah mau selesai, ini udah kemalaman. Jadi gini Rifa, kamu kan tadi bertanya, apakah ada perkataan Yesus yang mengaku bahwa dia Tuhan? Saya ini dari saya sendiri ya, saya bilang, kamu kalau mau yang begitu, kamu harus lihat konteks, karena Alkitab itu kontekstual. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia sendiri adalah Tuhan itu, mengaku Tuhan itu nggak pernah. Tetapi dengan mengaku anak Allah itu artinya jelmaan Allah, dia itu bahkan dihukum mati karena itu. Karena orang Yahudi, paradigma mereka anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Anak Allah itu artinya Siapa Allah. bilang, Makanya Yesus disalib karena mengaku anak Yang bilang Allah. Muhammad. Dan orang Yahudi tahu Mana, anak Allah Tante? itu artinya Tuhan Allah. Oke? Makanya Nah, dijelasin kalau jangan kamu nyerocos, dengerin Bu. dulu. Lancang Makanya dengerin dong. dulu. Dengerin dulu ya, dengerin dulu. Sama si Tante Fatima Satkia ini orangnya baperan ya Tante Uti ya, lucu dia ya, Ya. Kata emosian siapa? kayaknya dia. Ibu yang ganjeng Rifa, itu Bu itu Rifa, lagi dengerin dulu. jelasin. Nyerocos terus Iya, kamu. dengerin dulu ya. Yesus Tante. segenap hidupnya mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Dan ini kata yang krusial buat orang Yahudi. Oleh sebab itu dia dibunuh. Kamu baca itu di dalam Matius 26. Dia dibunuh karena Bukannya mengaku Tante anak juga Allah. anak Allah? Karena Tante juga dengar, anak itu Allah, kan? beda. Anak Ya, Allah enggak buat lah. Yesus itu yang Kita artinya manusia hanya Mesias. diangkat sebagai anak Allah. Anak Allah buat saya itu ditulis dalam huruf kecil artinya umat Allah, tetapi anak Allah buat Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 2 ayat beda, 14 Tante? itu. Iya. Kok beda Firman anak itu Allah telah yang dengerin. Yesus dengan Firman Tante? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, the Son Iya. of God itu loh. Kalau Yakub, kami ini the Tante, children of Yakub God. anak sulung Ya. Tante.
Ya, Anak anak sulung sulung itu Saya kan pikir- anak pertama, ya itu Saya bukan pikir anak seorang Allah ya. Rifai ini bisa diajak Ya, diskusi, ternyata anak juga Allah. sama aja kayak ibu Dengar dulu. jatuhnya. Anak Aduh. Allah yang artinya Mesias, tertulis Mesias pemberi hidup yang kekal, bukan yang diurapi. Mesias pemberi hidup yang kekal. Dan Yesus disalib karena mengaku anak Allah, mengaku Mesias, mengaku Kristus. Karena Mesias anak Allah, Kristus itu artinya Tuhan Allah yang datang menjadi manusia. Yohanes 5 Di mana itu 18 ayatnya kamu tuh? baca. Oke. Ya, Mesias Yohanes itu 5. artinya Tahu, Tuhan. saya tahu. Begini Bu Uti, begini, saya tanggapi sedikit ya. Karena kacamatanya tuh udah beda gitu loh. Mereka kita kasih pengertian segala macam, mereka tuh nggak paham bahasa yang kita ungkapkan gitu loh. Itu jadinya simpang siur. Kemudian coba kalau dia bilang Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Yohanes 13 Saya ayat soalnya 13. baca, Bu. Saya Ini baca buku gara-gara kalian, ini Bu. Udah ya, Rifa. Ya udah, sebentar, Rifa. sebentar. Selesai ya. Saya udah Sebentar. ngantuk banget. Saya udah ngantuk Gara-gara banget ya. surga bidadari lah Yohanes mereka 13 dibutuhkan. ayat 13 itu mengatakan kamu menyebut aku guru dan Oke, Tuhan. Berarti oke. Yesus Iya. Lanjutkan lagi dengan Mbak Udah Rifa selesai. dilanjutkan ya. Iya, selesai ya Rifa. Ya, Pak Sorry, Nasa. ini kami udah capek banget. Oke, Pak Nasa. Sorry Rifa, kami menghargai Oke, kamu. Tante. bahasa kita Ya. juga nggak ngerti. Iya, Rifa, kami Bukan menghargai kamu, Fadila, makanya kami Tuhan dan menghargai di Tuhan. sini. Kamu menyebut Orang aku Islam itu Tuhan, kamu masih menyebut aku menemani guru, kan ini- ayatnya berbeda-beda, ini tak, iman. Bu Fadila. Udah, diam Ada dulu. versinya Udah. beda-beda. Pak Nasa tahu. Yaudah, oke deh. Aku kasihan Iya. sama Pak Nasa sama Ya. Bu Uti. Aku kasihan nih. Pak Nasa, sorry ya Ya, atas kita mau keributan selesai. ini. Aku suka bikin. Ya, Tante Uti sorry ya. mau masuk ke sini. Kasih lanjut Oke. diskusi lebih segar lagi ya. Ya. Ya, Pak Ya, Nasa, kapan-kapan Ya, kita ya, dialog Mbak secara Rifa. akademik Ya, ya, Pak Rifa. Nasa. Ya. Ya, Kalau secara dialog itu akademik, yang secara benar. ini kita berdialog. Jangan Jadi nggak pakai kekosongan. asumsi. Ya, semoga ya. Iya, jangan Aduh, kayak asumsi. situ yang ngomong kayak Bersama. bener aja Nenek- nih yang Nenek ngomong ngomong bener kayak kayak ini. manusia mana? Yang Asumsi, ngomong kan? nih padahal Mana? hobinya nyerocos saja. Udahlah, Padahal gua enak karena tadi. menghormati Enak, Tante senang nggak Uti bisa aja melihat nih. Oke, manusia. Tante Uti, karena saya Ya, menghormati insya Allah. Tante, Kalau tapi Kamu kita sama saya berhubungan udah baik ya. senang. Kamu nggak bisa Kalau dekat sama bagi saya, saya, pasti ya, nyungsep kalau hatuha. Ya, sekarang gini, kita mau Asumsi. janji aja. Rifa Enak, sama ayo, Ibu bukan Fadila kata nanti manusia. ya. Kan kita di Ayatnya di mana? mualaf, aku ajak. Kalau bukan Baha asumsi. mualaf kalau berani, angkat topik. Angkat Ya, topik. sudahlah. Angkat Ya, topik sudah, Baha mualaf. nanti saya Di atur. sini Saya saja. Tahu media. kalau ada asumsi. orang yang berdebat cuman asumsi. Yo Tante, oke Nah, Tante. iya, kamu yang asumsi. Kamu yang Ah, asumsi. dari tadi saya bacain Katanya dalil, bisa ya. kayak manusia. Ya, Saya Mana baca ada Pak, yang dalil loh dari tadi loh. Ya saya Nah, paling ayat 10. Oke Pak Nasa. Pak Nasa udah senyum-senyum aja. Sorry Pak Nasa. Mana? Ya. Coba mana? Yuk, dadah. Nenek bisa menyertai manusia mana? Santai aja. Dadah. Rifa, nggak ada. Terus semangat. Saya udah bilang Rifa, bahasa kita dengan bahasa mereka tuh beda. Jadi susah. Saya pikir Bu Uti, saya pikir seorang Benar. Rifa ini bisa diajak diskusi beneran. Saya kasih dalil ya. bahwa Yesus ini bisa menyertai sampai kepada akhir zaman. Islam Ya, nggak bisa. cuma berasumsi menyamakan sebagai Henok, katanya Henok juga hidup. Bukan masalah hidupnya, dia diizinkan untuk hidup. Iya kan, dia diizinkan untuk hidup, Elia dan juga Henok. Tetapi Nggak Henok bisa, dan Elia nggak. tidak bisa menyertai manusia sampai pada akhir zaman. Iya. Nah, seorang si Rifa ini dia senang membela kebohongannya sendiri. Dia mengatakan saya asumsi, padahal dirinya adalah orang yang ahli asumsi. Ini kasihan, orang kayak gini mau debat sama saya. Ya, Terus kalau gimana? harusnya dia di tempat saya akan diketawain orang nanti kalau live di tempat saya. Iya. Yang nonton kalau saya bisa ribuan sekali nonton. Karena memang begini Bu Fatimah. Bu Uti menjelaskan Bu Fatimah. bagaimanapun kontekstual Fatimah. sebentar Pak Hasan, sebentar ya. Mereka tuh nggak paham, sama Ya. seperti saya dulu. Saya tuh juga nggak paham bahasa Alkitab ini seperti apa. Kan saya udah bilang berkali-kali, ketika kita baca Alkitab, kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus, kita nggak bisa tahu. Kalau Bu Uti jelaskan kayak Bu Uti tadi, mereka tuh nggak paham. Sama kayak Bu Fatimah tadi menjelaskan sebenarnya secara teologi, secara akali. Yang masalah apa tadi? Masalah tadi utusan, terus apa tadi masalah apa tadi yang dibolak-balik sama dia itu tadi. Itu kan tadi yang masalah utusan, Yesus adalah utusan. Nah, itu kan dibolak-balik. Sebenarnya saya ngerti maksudnya Bu Fatimah kemana. Cuman dianya yang nggak ngerti gitu loh. Paham nggak maksud saya?
Iya, ya Logikanya itu tuh nggak tadi. nyampe sebenarnya. Iya. Jadi bahasa apapun yang kita pakai, kayak Bu Uti nih, bahasa Alkitab apapun yang dipakai, pengertiannya itu nggak nyampe gitu loh. Jadi mereka tuh letterless. Mesti Nah, itulah dia ya. Dialog dadakan saya masuk ke dalam StreamYard-nya Tante Uti ketika mereka justru sedang menggibahi saya. Dan mereka kelojotan, apalagi si Tante Fatimah Sakiyah yang emosional ternyata orangnya, temperamen dan tidak mengikuti ajaran Yesus, yaitu ditampar pipi kiri kasih kanan gitu. Dan dia adalah katanya mantan murtadin yang radikal dulunya gitu kan. Aduh, jadi orang Islam nggak boleh radikal-radikal, Bu. Makanya murtad karena dia adalah orang yang radikal katanya. Jadi dia memiliki kebencian sepertinya ya. Saya nggak ngerti, saya tidak punya masalah pribadi dengan dia. Saya hanya bertanya, berdiskusi, dia emosi gitu. Kalau saya bercanda memanggil dia Fatimah Sedekah kan ya itu kan lucu aja gitu, nama dia seorang murtadin kan, tapi masih menggunakan nama anaknya Nabi Muhammad SAW. Dan saya lihat fenomena murtadin sekarang tuh, kalau saya lihat ikhwan fillah, mereka senang menggunakan atribut-atribut keislaman, entah apa tujuan dan maksudnya, seperti si Kece, meme Kece menggunakan kopiah, menggunakan nada-nada Kiai Haji Zainuddin MZ ketika berdialog. Kita lihat lagi itu Ibu Fadilah Hafiz yang menggunakan nama embel-embel bahwa dia adalah keturunan habaib begitu, dan pokoknya banyaklah pengakuannya di channelnya Pak Manuk Berbulu ya. Jadi saya pikir adalah ini fenomena yang lucu gitu ketika mereka katakan banyak murtadin menemukan siapa namanya Mesias di sini, Mesias di situ, Mesias, padahal Yesus berkata jika ada yang mengatakan di sini ada Mesias, di situ ada Mesias, jangan engkau percaya gitu. Dan sedikit saya akan membahas tentang Nabi yang menyertaimu. Ini akan saya bahas untuk Anda semua ikhwan fillah. Dan tentang pertanyaan Fatimah Sakiyah yang mengatakan mungkinkah seorang nabi menyertai manusia selama-lamanya, lalu saya bertanya mana Yesus yang katanya menyertai mereka? Tidak ada Yesus yang ada di muka bumi ini, bahkan katanya akan turun yang kedua kali, tetapi murtadin banyak mengatakan sudah pernah bertemu Yesus. Apa itu maksudnya? Apakah Yesus sudah turun yang kedua kali atau roh Yesus yang mereka temui? Apakah roh bisa dilihat? Kalau memang roh bisa dilihat, kenapa Yesus susah-susah menjelma menjadi manusia untuk memperlihatkan dirinya kepada manusia di zaman Herodes? Ini logika yang sangat aneh menurut saya. Nah, ini saya bacakan Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertakanmu selama-lamanya. Coba, penolong yang lain. Dinyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini bahwa Yesus akan memintakan kepada Bapa atau Tuhannya, di mana Yesus yang berdoa kepada Tuhan itu meminta untuk diutus penolong lain. Penolong atau juru selamat itu sama saja, artinya ada yang diminta oleh Yesus untuk menyertai murid-muridnya. Berarti bukan Yesus yang menyertai mereka, bukan Yesus yang menyertai muridnya, bukan Yesuslah yang dimaksud ayat yang disampaikan oleh Fatimah Sakiyah tadi, menyertai manusia selama-lamanya. Toh buktinya Yesus juga tidak ada di lingkungan kita ini, nggak ada tuh Yesus turun bolak-balik dari atas langit ke bawah ke dunia lagi yang bertemu dengan murtadin itu begitu kan. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 16 itu dinyatakan bahwa Yesus meminta untuk diutus penolong atau juru selamat, sama saja penolong itu, untuk menyertai kamu selama-lamanya. Berarti kan bukan Yesus, karena Yesus kan mau naik ke langit berkata seperti itu. Makanya Yesus berkata, aku akan meminta kepadamu roh kebenaran. Nah, ini yang ditolak oleh mereka sebagai nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita pribadi umat Islam tidak perlu memastikan ada nama Nabi Muhammad atau ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab yang sekarang ini, karena memang Allah sudah mengatakan mereka akan menyembunyikan gitu. Ada nubuatan tentang Bani Israel di dalam Al-Quran, mereka akan menyembunyikan apa yang harus disampaikan kepada manusia begitu. Dan baiklah ikhwan fillah, itulah sedikit ya review tentang dialog saya yang mendadak menyerang ke pertahanan ya. Saya langsung masuk ke pertahanan dan mereka kelojotan. Demikian debat saya dengan mereka.
ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya manusia biasa yang sering berbuat khilaf. Semoga Allah selalu tuntun saya di jalan yang lurus, dan sama-sama kita dikuatkan akidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bermohon agar mampu bertahan di zaman fitnah ini, di mana orang-orang bodoh lebih didengarkan daripada orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan hadis itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Nah, demikian tadi kaum muslimin di mana mereka mendadak kejang-kejang kesurupan ya, para murtadin ini. Saya tidak sanggup menahan tawa ketika mereka itu kalang kabut ya. Padahal 5 lawan 1 ya. Ini dombawannya 2, dombiwatinya 3. Tapi mereka kalang kabut. Nah, geli saya. Oke lah kaum muslimin, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin kita akan sambung balik dengan video-video yang lucu lainnya ya, yang dapat memberikan kita ilmu, di mana kita dapat mengetahui bagaimana para Bani Kunarion ini ya, para kaum kafir ini membuat tipu daya ya, dan membuat fitnah terhadap Islam maupun para umat Islam gitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Esok kita akan sambung balik. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.